mereka yang punya pikiran untuk memajukan dirinya 10-20 tahun lagi dari sekarang. Jadi kalau misalnya kita percaya diri gitu dengan kemampuan diri sendiri, misalnya, oh, I have to become like a director in this, I have to become like the owner of this company. So I think becoming master is good, but you could also getting a master degree while you are working for the company. Sometimes the company is also sponsoring for that. Jadi banyak perusahaan di sini untuk keep pegawainya, mereka sponsor MBA. Oke, pertanyaan selanjutnya, di luar masalah kerja, kehidupan di sana bagaimana? Kira-kira seberapa susah pada datang ini, terutama yang membawa keluarga, masalah sekolah anak, dan lain sebagainya. Jadi, Amerika yang sekarang ini udah beda ya, dengan mungkin imajinasi orang di Indonesia. Jadi, orang kulit putih juga jarang sekarang di sini, di persen. Kebanyakan di persen itu imigran dari India, dari China, Singapura, Bangladesh, Dubai, Fiji, Egypt. So selalu ada komunitas, masing-masing dan komunitas orang Indonesia di San Francisco Bay Area, di Silicon Valley, itu lumayan besar. Tidak pernah ada kesulitan. Restoran Indonesia juga cuma 5 menit dari San Francisco. Masalah sekolah anak, kalau sekolah publik itu gratis ya. Private juga ada. Nah, buat saya ini enggak terlalu banyak persoalan karena orang Indonesia ini juga banyak. Ini ada pertanyaan dari Dedi, pasti including tax. Iya, jadi kalau kita bicara salary, semuanya itu including tax. Karena kita nggak bakal tahu after taxnya berapa, karena sangat tergantung dengan jumlah anggota keluarga. Jadi misalnya single itu akan selalu tinggi dibanding yang punya anak 2 atau 3. Jadi semakin banyak anak juga, kalau nggak salah after 4 itu ya akan taxnya semakin mengecil. Kalau masalah salary itu sebaiknya mungkin gini aja. Yang penting itu buat orang misalnya yang di Indonesia atau yang di Singapura itu sangat berambisi untuk kerja di Amerika. Paling penting itu cari perusahaan yang mau sponsor H1 dulu lah. Karena begitu nanti dapat perusahaan H1 yang bisa sponsor H1 kita, terus kita jadi situ misalnya 1-2 tahun, kita bisa pindah anytime. Dan itu dilindungi oleh hukum. Kita bisa pindah ke perusahaan mana aja. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau kita udah punya H1, kita bisa transfer ke any company that is willing to sponsor you. Dan kalau sudah transfer dari H1 itu udah nggak ngikutin kuota lagi. Saya sendiri pengalaman sejak pertama kali dapat H1 udah 5 kali kalau nggak salah pindah perusahaan. Jadi 5 new H1 pindah perusahaan. Jadi pertama kali dulu dapat di Cisco, kemudian saya pindah ke startup, saya pindah ke startup lagi gitu.
median I ended up in Juniper for like 7 years now. Ada input lagi dari Himawan soal diskriminasi. Cobain aja jalan-jalan ke sana, lagi di daerah California, benar-benar multikultural. Jadi seperti kata Himawan, di kota itu udah benar-benar ini ya. Mungkin udah digabungan di Bombay atau di Bombay, Shenzhen, atau Hong Kong. Jadi orang Asia udah di mana-mana di sini, termasuk dari Filipina. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Andri Angka Ibrahimah. Permen itu ngurusnya gimana ya? Oke, kita lihat penyakitnya masyarakat itu internasional African Master sebuah permen. Jadi itu maksudnya gini, perusahaan itu cuma mau terima mereka yang udah punya iman atau peringkat. Jadi mereka nggak mau sponsorin test management. Dan itu semua waktu itu yang ngurus harus dari perusahaan, nggak bisa dari kita. Jadi prosesnya cukup berbeda dengan aplikasi yang ke Singapura. Nah ini sebenarnya cukup lucu nih. Bagaimana dengan persoalan agama di Amerika? Ini ada diskriminasi terhadap Muslim. Jawaban saya, tidak ada diskriminasi terhadap Muslim. Kenapa? Saya juga semuanya banyak yang Muslim. Jadi banyak berita-berita yang bukan itu hal di sini nggak ada jadi apa-apa gitu. Nah ini sama juga dari Himawan di film seperti itu Juniper walau nggak di Silicon Valley bisa tetap jadi engineer dengan salary level vice president. Benar sekali. Contohnya Himawan. Jadi untuk beberapa vendor itu ya mereka akan mencoba maintain jadi contoh kita itu mereka akan dikasih gaji yang tinggi dan designated position yang sangat expected. Jadi kalau misalnya di ISO ini itu pertama stimulus benar. Orang-orang posisi di yang diterima itu tidak level dengan direktur atau vice president atau di atas manajer juga mudah sekali. Jadi salah satu hebatnya sistem salary di Amerika itu sangat benar-benar sangat sesuai dengan kompetensi bukan dengan posisi. Jadi bisa ada kemungkinan anak buah di sini salary-nya dibanding manajer. Kalau memang anak buahnya ini betul-betul hebat. Bos, ada yang nanya, itu kalau misalnya keluarga yang punya bayi atau balita, kemungkinan istrinya bekerja, jika misalnya seperti apa? Jadi kalau untuk istri, ini ada dua kondisi. Kalau dengan L1, istrinya bisa langsung kerja, ini posisi. Kalau untuk S1, istri nggak bisa kerja,
Tapi kalau dia sudah filing green card, dan I-1 posnya udah di approve, kemudian ada dapat istilahnya EAD atau Employment Authorization itu yang dikeluarkan sama Department of Labor, istri juga bisa bekerja. Jadi banyak working condition di sini. Jadi kalau L1 itu datang ke Amerika, hari kedua dia akan bisa bekerja. Bisa dapat social security yang lain. Tapi kalau H1 nggak bisa unless they get the EAD card. Jadi harus filing green card. Dan sebagai catatan juga tidak semua perusahaan mau sponsor green card ya. Jadi setelah mereka filing H1, kita kerja berapa bulan, kalau mereka suka sama kita, baru mereka umumnya sponsor kita. Nah nanti kalau udah dapat green card ya, dia udah bisa kerja. Baik suami dan istri. Kemudian setelah 5 tahun ada choice untuk bisa menjadi istri. Nah ini good question juga nih dari Pak Anies, misalnya ambil master di Amerika, kelas reguler, kemudian ganti kelas malam dan sambil kerja, diperbolehkan nggak? Jadi gini jawabannya, kita ambil kerja gitu ya, master dari kerja di Amerika dan kerja di F1, terus kita kerja nih, tapi kerja yang saya kerja di sedikit informal gitu, seperti kerja di restoran atau rumah itu, kalau ketahuan sama pemerintah bisa lebih mempersulit proses perintah gitu. Tapi kalau misalnya itu kerja di pasangan, honestnya ya saya tahu oke gitu. Dari kita break ada juga ini, kalau kita punya visa F1 itu sebenarnya di 1 tahun terakhir itu ada namanya OPT. OPT itu adalah practical training kalau nggak salah. Jadi orang yang punya F1 itu selama setahun terakhir diperbolehkan untuk mencari kerja di Amerika dan bekerja dengan status OPT. Jadi dari status OPT ini bisa dikonvert ke H1. Dari Cisco atau Juniper banyak juga mereka yang apply intern untuk kerja di Juniper atau Cisco dengan posisi engineer, dan kemudian pakai sistem OPT ini. Jadi dari lagi OPT bisa dimasuk ke H1. Jadi dan juga tidak betul-betul. Nah ini ada pertanyaan, ada suggestion nggak? Misalnya, seperti saya lebih baik fokus di Java teknologi atau eksplorasi semua teknologi sampai saya dapat interest saya the most. Jadi sebenarnya gini kan, yang penting itu kalau kita kerja, kita suka dengan kerjaan kita. Karena kalau suka, apa aja bisa selesai. Dan kalau kita suka, kita juga bisa jadi expert di bidang itu. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah opsi apa yang kita ambil. Kita make sure expertise yang kita ambil itu masih booming untuk kedepannya gitu. Karena kita sukanya nih, kita suka sekarang misalnya coding dengan C, tapi kita mau jadi expert di Fortran atau COBOL gitu. Fortran atau COBOL kan nggak ada kelas. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan demand di market. Loh, ada yang nanya private ke gue nih, kalau misalnya ada lowongan di internet terus mensyaratkan international applicant must hold US work permit, artinya apa? Apakah kita bisa apply nanti mereka sponsorin atau kita memang harus udah punya dulu visa H1 misalnya?
maksudnya perusahaan itu tidak mau sponsorin. Mereka nggak mau sponsor New Creative One. Umumnya ya itu perusahaan yang mau sponsorin H1 itu 50% itu semuanya berlokasi di Silicon Valley. Oh, untuk perusahaan-perusahaan di luar itu misalnya di Texas atau segala macam itu mereka nggak terlalu concern gitu dengan sponsor Fresh H1. Jadi maksudnya lowongan dari iklan itu adalah kita harus punya work permit dulu seperti green card atau H1B baru mereka mau menerima. Di tempat kerja ada fasilitas seperti musola atau masjid nggak? Jadi jawabannya gini, di Discord tuh masjidnya banyak. Ada beberapa ruangan dijadikan musola. Jadi muslim di baik di Cisco atau di Juniper itu mereka punya internal mailing list. Gitu. Dan mereka juga dikasih ruangan untuk menjalankan ibadahnya di ruangan itu. Jadi tidak ada masalah. Masjid di daerah ini juga banyak. Dari Cisco mungkin sekitar 5 menit. Next question, apakah sulit mencari pekerjaan untuk suami atau istri yang non-technical? Nah ini sekali lagi sangat tergantung dengan ininya ya, dengan skill-setnya gitu. Untuk bidang selain teknologi yang tinggi demand-nya itu di bidang retail sebenarnya. Jadi kalau ada job permit, perusahaan retail itu selalu butuh employee. Saya sendiri nggak pernah ngeliat ada orang Indonesia yang nganggur gitu. Kalau memang benar-benar mau untuk bekerja. Ya ini ada pertanyaan lagi ya dari Tupal. Di Singapura lagi di limit habis foreign workers-nya, bahkan untuk di New, di mana sekarang di Amerika. Jadi di Amerika foreign workers-nya tidak di limit, hanya untuk diuplikan lebih discrutinize. Jadi H1B-nya nanti waktu diproses benar-benar dicek kerjaannya gimana, ability to pay segala macam. Tapi itu urusan perusahaan lah. Kita sebenarnya cuma concern dengan technical skill set kita aja. Nah ini pertanyaan lagi, sebaiknya kita di Amerika boleh kerja di startup company atau M2C like Cisco? Ya ini difficult question juga, karena gini kan pertanyaannya, untuk kerja di startup itu juga nggak mudah. Requirement-nya itu seringkali lebih tinggi dibanding misalnya kerja di Cisco vendor lainnya. Jadi dan itu juga sangat tergantung dengan skill set kita. Kalau misalnya kita si seperti developer dan kita sangat ambisius gitu ya, kita bisa kerja di startup company. Cuman buruknya kerja di startup itu ada juga, yaitu dia ada kemungkinan untuk bangkrut. Saya sendiri sejauh ini sudah 3 kali kerja di perusahaan startup. Go yang pertama tutup, yang terakhir di Juniper. Jadi sangat tergantung dengan sektor dan produk dari startup company itu. Problemnya startup company itu ini sebenarnya,
Jadi kita kalau ngomongin startup bisa selamat. Startup itu difunding sama venture kapitalis. Ada series A, series B, series C. Jadi misalnya untuk di series A, di sini ngasih duit misalnya $10 million gitu. Tapi di $10 million ini, perusahaan ini harus bisa terus prototype. Nah ini prototype ini kalau misalnya kita gagal gitu deliver, itu mereka di sini nggak mau lagi ngasih duit untuk di series B, otomatis dia tutup. Gitu. Jadi udah selalu resiko seperti itu. Nah itu bedanya kalau misalnya kita kerja di Cisco atau kerja di IBM, Intel, perusahaan itu jauh lebih stabil. Jadi even kalau misalnya di grup kita nggak making money, kita bisa pindah ke grup lain di dalam perusahaan itu. Jadi istilahnya perusahaan-perusahaan besar itu memberikan semacam safety guarantee net itulah. Kalau misalnya ada produk gagal atau teknologi gagal, itu kita orang-orang yang bisa dipindah ke grup lain. Sementara kalau di startup itu betul-betul kita itu seperti entrepreneur. Kalau itu betul-betul berhasil bisa jadi kayak mendadak gitu ya. Tapi kalau gagal, untuk dirinya misalnya bangkrut, kita harus kerja lagi dan lain dari nol. Jadi itu sangat tergantung dengan personality dan ambisi orang masing-masing. Kalau saya sendiri, setelah di Cisco dulu saya lebih suka kerja di startup sebenarnya karena tantangannya memang lebih besar. Sebagai perbandingan, kita kerja di startup itu almost 7 days. Sabtu itu pasti masuk ya. Kalau Sunday kadang-kadang dipanggil. Sedangkan kalau misalnya di perusahaan besar, relatively 9 to 5. Jadi resikonya jauh lebih kecil kalau di perusahaan besar. Tapi again, ini semua sangat tergantung dengan personality masing-masing. Kalau misalnya, kalau saya sendiri, kalau misalnya saya bisa sarankan, kalau if you really it is better if you perusahaan. Tapi ya itu resikonya, kalau misalnya gagal, you have to quickly move on. Nah, ini jawaban dari Himawan juga bagus nih. Apa yang membuat buat yang fresh, belum punya pengalaman dan baru punya CV ini, kalau mau apply ke Amerika, ke Dubai, atau ke Jakarta sekarang itu pertanyaannya, apa yang membuat kamu berbeda sehingga perusahaan, terutama yang di luar negeri, mau merekrut? Sekali lagi, jawabannya 99% adalah technical success. Jadi kita harus punya pola pikir, kita harus bisa lebih advance dibanding orang lain. Kalau orang lain cuma punya atau misalnya punya sisi ini, kita harus sisi ini yang lebih mengerti detail, lebih mengerti teknikal dibanding orang lain. Jadi make sure you're the best in your own field. Problema saya bantu orang Indonesia untuk cari kerja di sini itu mereka kebanyakan karena mereka nggak siap dengan interviewnya. Misalnya tadi saya bilang ya, saya udah punya CCI gitu. Tahu kontributor BGP segala macam. Tapi begitu ditanya cara kerja BGP atau retrace timer atau community, every single bit of the packet mereka nggak bisa jelasin. Jadi di sini penting banget untuk differentiate ourselves to become like the best among the others. Apalagi kan kita bukan dari India gitu ya, dan nggak terlalu banyak orang yang mengenal kita gitu. Jadi kita harus benar-benar differentiate kalau kita itu punya skill set lebih dibanding orang lain. Dan kalau untuk interview di Silicon Valley ini perlu penting juga untuk memperlihatkan kalau kita itu punya ambisi. Gitu. Dalam artian begini, misalnya kita ditanya sama yang nanya misalnya bagaimana cara kerja OSPF gitu ya. Kita jangan berhenti ngomong OSPF. Kita harus bisa jelasin dari A to Z gitu.
lebih dari yang mereka tanyakan. Jadi kita harus bisa mungkin membuat mereka impress dengan knowledge kita gitu. Jadi jangan hanya sekedar menghafal, tapi yang harus benar-benar kita asking right question. Asking right question itu dalam artian kita benar-benar tahu cara kerja OSPI itu bagaimana. Saya sendiri misalnya ditanya bagaimana cara kerja OSPI, saya nggak buka buku itu, tapi saya buka bukunya John Moy. Saya baca RFC-nya, baca internet draft-nya, dan ada buku-buku dari John Moy gitu, itu bisa menjelaskan OSPF sangat detail. Nah itu sebenarnya membedakan antara orang-orang di Silicon Valley dengan orang-orang misalnya di luar Amerika. Karena di sini kita tahu luar dalam, dari paket, software, sampai motor asli itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Andri. Berarti kita apply dulu ya, setelah diterima tampaknya mengurus work permit. Iya, ini benar sekali. Jadi kita proses kita yang diperlukan dari kita benar-benar sebenarnya cuma interview aja. Kita interviewnya very good, excellent, mereka akan sponsor. Saya sendiri dulu waktu pertama kali dapat excellent itu sebenarnya tahun 99. Mereka telepon saya interview. I think their question is not really that easy. So I can answer perfectly at the time. Setelah itu, at the end of the interview, mereka bilang, okay, we can sponsor you to work with them. Then, 6 months after that, I get my engagement. So, it's not really, I mean, dari sisi kita itu, kita harus membuktikan kalau kita punya riset yang lebih dibanding orang. Nah ini pertanyaan selanjutnya, kalau masih ini sepertinya berat dan sebenarnya secara skill masih stuck. Kayaknya ini buktinya ini ada sebenarnya juga, jadi kita harus benar-benar belajar di prinsip Amerika dari sisi ini. Tapi yang sebenarnya yang kalau untuk jadi luar negeri ya, yang paling penting itu technical skill set kita. Nah untuk orang-orang networking juga salah satu yang saya lihat, mereka misalnya expert di counter teknologi gitu ya, di networking. Nanti mereka Unix-nya tidak tahu sama sekali. Ini juga jadi masalah karena di Amerika kemampuan Unix itu termasuk scripting itu sangat penting. Kalau bisa sih ya sekalian juga belajar di coding dasar. Terus ada yang nanyain proses interview di Silicon Valley tuh gimana kalau yang di belakang lu sharing pengalaman lo? Iya, pengalaman interview ini macam-macam. Kalau saya 8 tahun terakhirnya lebih banyak interview orang sebenarnya. Ini interview. Jadi kalau proses interviewnya lagi-lagi ya itu skill set, technical skill set yang paling utama. Dan akan banyak interviewer yang akan mencoba menjebak Anda. Apakah Anda benar-benar expert itu atau enggak. Jadi mereka akan banyak bikin jebakan. Apakah ini orang cuma ngomong doang itu ya, atau benar jago. Bedanya juga, kalau misalnya kita tulis MPLS atau kita tulis mati fisik
firewall di resume kita. Nah itu mereka akan mencecar pertanyaan-pertanyaan semua yang kita tulis di situ nih. Nah ini bedanya dengan interview di Indonesia atau bahkan di Singapura. Kalau di misalnya interview di Singapura mungkin untuk STLS nggak bakal ditanya STLS itu ada berapa bit segala macam, masing-masing bit itu gunanya apa. Tapi kalau di sini semua itu ditanya dan masing-masing what if condition itu ditanya. Misalnya dari MPLS masuk ke IP, terus ini bagaimana dari API ke MPLS atau ada interaksi lainnya. Bahkan kalau misalnya ini ya, kemudian kita testing, itu kemampuan analytical skill set kita itu juga sangat diperlukan. Analytical skill set itu maksudnya begini, misalnya ada MPLS ya, jadi kita ada IP. Mereka itu kan bertanya, kenapa kita perlu ada MPLS? Kenapa nggak cuma pakai IP? Jadi kita harus bisa menjelaskan juga kompetitif advantage apa yang bisa dihasilkan dengan menggunakan MPLS ini dibanding dengan IP. Atau kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa kamu pakai Java dibanding C? Atau kenapa pakai API dari produk ini dibanding yang lain? Itu kita harus bisa jawab juga. Karena dari jawaban itu orang akan bisa melihat kita tuh punya analytical skill setnya bagus atau enggak. Ya. Nah kalau ini ada juga pertanyaan untuk network engineer, kira-kira teknologi apa yang paling sering digunakan atau routing protokol apa yang paling sering digunakan. Nah ini gampang jawabnya. Ini kalau AT&T mostly pakai ASIS. Nah untuk BGP semua provider yang pakai BGP ya. Nah ini ada jawaban juga dari Didit. Ini adik saya yang sekarang di sini juga. Apakah headhunter akan melihat resume-nya? So you have to be different from others, so you can compete. Nah ini jawaban dari Didit sangat tepat. Jadi selain kita harus bagus ya, itu resume kita juga merefleksikan apa kemampuan kita. Jadi harus dibuat profesional mungkin. Untuk karir sebagai telco engineer di Amerika gimana? Baik di vendor maupun operator, apakah demand engineer juga tinggi? Wah ini pertanyaannya bagus banget nih, karena kita punya beberapa teman ya di sini. Jadi banyak kerjaan di Amerika sekarang ini kalau bisa di outsourcing itu di outsourcing, termasuk di telco. Jadi banyak telco di Amerika sekarang itu operasionalnya sebenarnya di India. Jadi nggak terlalu bagus sebenarnya telco engineer, karena dia sangat volatile. Walaupun ya tentu aja bisa aja sih dapat, cuman kontrak pekerjaannya nggak terlalu stabil biasanya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ilham Maulana. Sebenarnya pertanyaannya lebih baik spesialis atau menguasai semua bidang tapi tidak terlalu expert, generalis. Ya masing-masing ada keuntungannya masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kita MPLS, masuk di MPLS itu tentu kita akan dapat mudah kerja di MPLS. Tapi kalau kita menguasai semua bidang tapi tidak terlalu expert, sebenarnya itu ada juga marketnya. Jadi saya pikir gini, untuk awal-awal sebelum kita di luar Amerika, itu lebih baik kita generalis aja dulu. Kita tahu semua, tapi kalau bisa mendekati expert lah. Jadi paling nggak kalau ada interview, ya kita bisa jawab semua pertanyaannya dan mereka tahu dengan kapasitas kita.
Nanti begitu di Amerika, kita bisa lihat demandnya itu tinggi yang mana, dan kita lebih cenderungnya di mana. Misalnya kita seperti MPLS, kita bisa anytime begitu PLS. Jadi being generalis itu generally is good for those who want to start from new, building their career. Pertanyaannya, oke, next is pertanyaannya dari Pak Haris. Green card itu seperti permanen resident di Singapura? Ya, betul. Seperti permanen resident di Singapura. Jadi permanen resident Amerika itu ya istilahnya green card itu membebaskan kita bisa kerja di bukan mana aja, kita tinggal di Amerika anytime. Dan itu juga salah satu langkah untuk menjadi US citizen. Pertanyaan selanjutnya, orang Indonesia ngambil masa ada yang sambil ngeloper koran. Ya, banyak orang Indonesia banyak dia sambil aja ngeloper koran. Ya, masing-masing gini ya. Orang Indonesia kan karena kita nggak punya banyak network, dan kita yang di Silicon Valley ini udah lumayan banyak, udah lumayan lama bangun network kita di sini. Jadi selama di sini kita bisa saling bantu. Nanti ya kita bantu sejauh yang mana kita bisa kan. Karena kita kebanyakan bidangnya di networking, ya tentunya kita bisa bantu kawan-kawan untuk kerja di Cisco atau di Juniper, karena kita punya kontak. Oke, H1B itu valid selama berapa tahun? H1B itu valid sampai 6 tahun. Tapi dia bisa diperpanjang terus, unlimited, selama ada proses green card di belakang yang berjalan. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak, saya belum punya CV ini, tapi saya kerja di vendor, sering nanganin kerjaan dari telco di Indonesia. Apakah ada kemungkinan untuk find job keluar? Tentunya ada, karena masalah job keluar segala macam semua tergantung dari motivasi kita sendiri. Jadi nggak ada yang sebenarnya membatasi kemampuan kita. Kalau istri bekerja sebagai tenaga medis, terus saya untuk kerja di Amerika, bagaimana kalau itu suami kerja di Amerika? Kalau nggak salah sih ada ya nurse ya, saya kurang tahu juga nih. Sebenarnya kalau mau ada banyak pertanyaan di bidang saraf ini sangat menarik gitu. Jadi kita itu nggak cuma bayangkan kalau kita kerja di Amerika, di Cisco atau di Juniper atau di Telkomsel, cuma kita harus bisa bayangkan dulu gimana kalau kita bikin Google. Orang Indonesia harusnya udah mulai berpikir gitu. Usaha apa nanti yang misalnya bisa menjadi next Google, next Facebook. Jadi kita bisa mikir dari sisi industri juga. Kalau untuk health insurance itu ya, itu biasanya diaplikasikan oleh perusahaannya, tapi jumlahnya tergantung perusahaannya. Jadi bisa misalnya mereka cover 80%, 90% atau 100%, itu semua sangat tergantung dengan perusahaannya. Jadi health insurance itu memang masih requirement, tapi sangat tergantung dengan perusahaannya. Dan ada undang-undangnya juga, kalau tiap perusahaan itu harus memberikan asuransi kesehatan kepada pegawainya.
Los, ada pertanyaan bagus nih, kenapa nggak banyak orang Indonesia yang bekerja di US ketimbang orang India atau Cina? Apakah technical skill kita lebih rendah atau kurang pede? Jadi ini jawabannya, itu kenapa orang Indonesia kurang banyak di Amerika di Silicon Valley. Jawabannya sebenarnya mudah, karena nggak ada industri. Di India atau di Cina itu industri high tech-nya itu sangat tinggi dan sangat advance. Makanya yang saya maksudkan ini, industri ini seperti semacam ekosistem misalnya ya. Jadi orang lulus kuliah, dia tahu, oh IBM atau HP dia, jadi mereka bisa kerja di situ. Nah, for your information misalnya, HP di India itu udah ada sejak tahun 80-an. IBM udah ada dari tahun 70-an. Nah, semua top US company di Amerika itu udah ada di India dan China sejak lama. Jadi sudah ada ekosistem dan sudah ada industri yang menampung mereka, termasuk juga di Singapura. Kalau kita misalnya lihat di Singapura ya, itu perusahaan semiconductor itu kan udah dimulai oleh pemerintah Singapura sejak tahun 70-an. Jadi tiap orang lulusan electrical engineering itu mostly akan bekerja di sana, dan begitu mereka expert, mereka gain knowledge selama 5-6 tahun, itu knowledge mereka sebenarnya sudah sama dengan orang lulus di Amerika gitu. Jadi masalahnya sebenarnya bukan semacam soft skill atau apa ya, tapi kalau saya melihatnya secara makro, karena di Indonesia nggak terlalu banyak industri yang bisa menampung mereka. Nah, karena nggak banyak industri ini, maka motivasi dari kita itu yang harus lebih besar dibanding misalnya orang engineer yang udah yang tinggal di Singapura atau di Amerika gitu. Karena baik di Singapura atau di Amerika semuanya udah tersedia. Jadi our job is much more difficult than the one in Singapore or in US. Tapi ada baiknya juga, sisi baiknya motivasi kita menjadi jauh lebih tinggi dibanding mereka. Itu kalau kita bisa melihat si positifnya. Nah, mana yang lebih bagus antara Cisco dan Juniper? Kalau saya diterima dua-duanya, kalau saya bilang lebih bagus Juniper. Ini gampang pertanyaannya. Ya, ini buku yang dibuat sama Imawan bagus nih, yang OSPF Anatomy of Internet Routing Protocol. Ini untuk network engineer yang serius, saya rekomendasikan buku ini. Ini ada pertanyaan bagus lagi nih. Semua phone interview apakah perlu face to face ke US? Umumnya tidak, karena jadi begini, proses interview di Amerika itu biasanya ada beberapa level gitu ya. Pertama untuk screening dulu. Misalnya kita punya tim gitu ya, 5 orang. Satu orang kita ditugaskan untuk menelpon orang ini untuk screening. Kalau mereka udah oke,
Asus. Welcome to WebEx. Please press 1 to be connected to your meeting. Welcome to WebEx. Please press 1 to be connected to your meeting. Welcome to WebEx. Please press 1 to be connected to your meeting. Thanks for using WebEx. Please visit our website at www.webex.com.
Iya. Emang itu apa sih ya? Beda tanggal 32 Gua nggak tahu deh. Gua udah bilang yang jelas kalau puasa ini bakal terganggu pak, kerja cuma 3 jam gitu. Biasanya kalau misalnya kita katakanlah ini baru pulang gitu ya, disuruh berangkat lagi. Kayak kemarin gitu, kita baru pulang lembut tiba-tiba kita udah ada di sana, kita suruh berangkat kan, berarti itu iya gitu. Nggak dapet. Jadi kita bisa tuh, tapi udah nonton sekarang. Pak, kalau misalkan Selasa nggak datang, Kita pulang. di aja Pak, saya pulang. Akhirnya panik kan, udah, siapa lu? Oh boleh? Udah mau dari itu di bawah. Maksudnya kalau kita itu dari asalnya dari pintu gratis ya, Apa ya? pintu gratis. Oh, iya. Itu kan